kemunculan ini lebih karena kepanikan juga sebenarnya Pak Halim. Ini kan after the fact. Ya, pada waktu data-data belum kumpul, mungkin mereka semua tenang-tenang. Begitu data sudah masuk, terus dia lihat juga tadi indikator kurs rupiahnya, dia nggak lihat, lah ini ada apa ini? Saya nggak tahu apakah bisa dibilang panik ya, tetapi paling tidak kondisinya memang agak mengkhawatirkan kalau tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat. Jadi ya, ini bukan lagi hanya sekedar obat penghilang rasa sakit, tapi ini bisa jadi bom waktu. Ya, istilahnya itu sakitnya di mana, yang dibetulin yang di mana gitu kan. Bahkan ini bisa merusak. Bisa merusak. Kalau menurut saya sih ini perlu betul-betul ditimbang-timbang dengan baik. Saya melihatnya itu mungkin lebih banyak negatif yang dalam jangka yang panjang. Ya, ini adalah solusi sementara kalau menurut saya. Ya. Jangan jadikan permanen. DHE ini makin ketat. Biasanya kalau aturan makin ketat, itu berarti akan ada insentif untuk menghindarinya. Ya, apakah misinvoicing atau under-invoicing maupun over-invoicing dari kegiatan transaksi impor-ekspor ataupun menggunakan transfer pricing. Ya, ini mungkin bisa sekedar sebagai seperti obat untuk menurun demamnya. Menghilangkan rasa sakit. Rasa sakit, tetapi dia tidak menyembuhkan. Saudara, kita jumpa kembali di program Bicara Ekonomi Politik bersama saya, Kusfiardi dari Finance Institute. Dalam program ini, seperti biasa, kita akan membahas perkembangan isu aktual bidang ekonomi bersama Bapak Dr. Halim Alamsyah, ekonom senior dan juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang devisa hasil ekspor, sebuah isu yang belakangan mulai marak dibicarakan. Kita akan bagi pembicaraan dalam beberapa segmen nantinya dengan Pak Halim, dan sebelumnya kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi pasar falas kita dewasa ini. Pak Halim, bagaimana nih perkembangan mutakhir kondisi pasar falas kita di tengah-tengah mulai munculnya rame pembicaraan mengenai devisa hasil ekspor ini, Pak Halim? Ya. Secara umum ya, kalau kita lihat data-data, itu pasar falas kita itu terus berkembang. Jadi memang pada waktu awal-awalnya, pasar falas Indonesia itu relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN lah terutama ya. Tapi akhir-akhir ini, ya mungkin dengan berbagai kestabilan ekonomi kita, aturan main kita juga dipandang sudah makin lebih friendly gitu ya. Dan tentu saja kegiatan ekspor impornya yang makin tinggi, volume perdagangan falas di Indonesia itu makin naik. Dewasa ini per hari itu rata-rata sudah hampir 10 miliar dolar. Jadi sebelumnya kalau kita lihat angka-angka ini, ini kebetulan sudah ada nih. Tahun 2020 itu baru 4,8 transaksi falas kita per harinya ini. Sekarang ini sudah menuju ke arah 10 miliar. Dan ini menunjukkan juga kalau kita lihat ya, dulu yang paling besar itu selalu transaksi spot. Transaksi spot ini adalah transaksi yang dilakukan pada hari ini. Hari ini kita bertransaksi, transaksinya itu kita beli, itu namanya transaksi spot. Menggunakan kurs pada hari ini. Walaupun settlement-nya artinya penyerahan uangnya itu bisa 2 hari, tergantung dari kesepakatan. Tapi umumnya itu sekitar 2 hari. Tetapi sekarang kalau kita lihat ini, lama-lama sudah mulai banyak juga transaksi derivatif. Transaksi derivatif ini yang bukan dilaksanakan untuk hari ini. Bisa yang akan datang, bisa yang sifatnya itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Derivatif itu termasuk swap itu ya? Termasuk swap. Okay. Swap, lalu juga ada forward, segala macam lah. Nah, ini menunjukkan semakin tebalnya pasar valuta asing kita. Dulu itu waktu dulu itu maksudnya ya tahun 2020 dan sebelumnya bahkan itu pasar falas kita itu sangat volatile, sangat gejolaknya sangat tinggi. Mengapa? Karena orang nggak berani memegang posisi dalam jangka yang panjang. Jadi dia selalu posisinya itu nubruk-nubruk transaksi yang ada di pasar hari ini. Kenapa mereka nggak berani nahan untuk masa yang panjang, Bang? Karena sangat volatile itu. Oh, volatile. Jadi volatile itu maksudnya hari ini misalnya 16.600 misalnya kan ya. Seminggu lagi jangan-jangan bisa 20.000 atau bahkan bisa jadi 12.000. Kira-kira seperti itu. Zaman itu memang luar biasa. Sehingga orang tidak punya keyakinan kalau dia megang rupiah
itu akan katakanlah bukan menguntungkan, tetapi akan dia aman gitu loh. Nah, sementara kalau ditanya kenapa Volatile. kenapa volatile? Ya itu dia, karena orang semua nubruk di hari yang sama. Karena rasa tidak aman tadi. Tidak aman tadi. Ya, oleh karena itulah pada waktu itu Bank Indonesia ya, pada waktu itu terutama berusaha mendorong pasar non-spot yang forward lah atau swap segala macam gitu ya. Dan ini yang membuat pasar nanti akan istilahnya itu makin merata. Jadi kalau saya punya hutang 6 bulan lagi dalam dolar, itu kalau nggak ada yang mau jual dolar 6 bulan kemudian, kan saya nggak bisa beli. Oke. Nah, itu dengan ketentuan waktu itu ya, ketentuan di pasar rupiah kita itu memang diatur rupiah tidak bisa diperdagangkan di luar negeri. Ya. Jadi kita memang sengaja mengunci supaya volatilitas dari rupiah itu tidak terlalu besar. Namun dampaknya ya pasar falasnya juga ciut karena kita hanya mau berdagang dengan valuta asing itu hanya di domestik, dan itu pun ternyata menyebabkan pasar spotnya yang berkembang. Nah sekarang ini perlahan-lahan diperkenankan oleh Bank Indonesia membuat pasar derivatifnya itu menjadi lebih berkembang. Ini kelihatan kok. Makanya volumenya menjadi hampir 2 kali lipat. Dilihat dari perkembangan volume yang hampir 2 kali lipat ini, lebih dari 2 kali lipat ini, dengan komposisinya itu memang menggambarkan situasi jadi lebih baik dibanding tahun 2020 ke 2025. Iya, dalam konteks lebih baik itu diartikan pasarnya menjadi lebih dalam. Terjadi deepening marketnya. Market deepening. Pemainnya lebih banyak. Dan kalau saya membutuhkan dolar atau non rupiah, seminggu kemudian ada yang jual, ada yang beli. Ya kan, itu menunjukkan mekanisme pasarnya berjalan. Atau saya perlu yang 3 bulan atau yang 6 bulan, pasarnya sudah mulai ada. Dulu nggak ada yang berani nawarin dolar, jangankan 6 bulan, 1 bulan ke depan aja mereka mikir-mikir. Ya karena dia tahu juga dia punya resiko. Pas dia butuh nggak ada. Gitu ya. Dan kalaupun butuh dan kalaupun dia ada, jangan-jangan harganya di luar ekspektasi dia. Karena dia nggak bisa memperkirakan. Artinya kebutuhan kita terhadap mata uang dolar itu juga tinggi sebenarnya ya. Ya kita memang masih banyak menggunakan dolar. Iya. Gitu ya. Tetapi artinya sekarang ini menunjukkan pasar valuta asing kita itu sudah semakin lebih dalam, pemainnya makin banyak, dan volatilitasnya juga sudah mulai bisa kita ukur lah gitu kira-kira ya. Jadi volume transaksi sudah mulai membaik gitu ya, kira-kira Pak Alim ya. Nah, jadi faktor yang mendukung dari supply and demand-nya juga sehat selama ini. Ya, saya kira kalau melihat perkembangannya, Bank Indonesia perlahan sebetulnya itu membuka pintu transaksi derivatif ini. Ya, itu diawali dengan membolehkan adanya transaksi yang namanya non-delivery, istilahnya non-delivery forward gitu ya. NDF ya, non-delivery forward. Itu artinya begini. Ada orang sebetulnya tujuannya bukan untuk membeli dolar, tapi hanya untuk mencari keuntungan. Kalau misal hari ini saya percaya dolar 16.600, tapi 1 bulan kemudian saya percaya dolar mungkin 17.000. Spekulatif. Nah, tetapi ketika nanti ada yang beli dan kemudian ternyata tetap 16.600, berarti saya kan untung karena saya tidak perlu bayar 17.000. Ya saya bayar tetap aja 16.600. Nah, yang beli kan merasa wah saya rugi dong. Nah, seperti itu. Ada yang membeli, ada yang mau jual. Tapi intinya yang saya maksud adalah yang hal-hal seperti ini diperkenankan oleh Bank Indonesia, tetapi hanya di domestik dilakukannya. Tidak boleh dengan Singapura, dengan Malaysia gitu ya. Makanya namanya non-delivery forward, tetapi yang di domestik. Oke. Gitu. Nah ini yang membuat pasar itu menjadi berkembang makin lebih dalam, pemainnya makin banyak. Dan non-delivery itu maksudnya dia tidak harus menyerahkan dolarnya. Dia cukup bilang ya udahlah, aku bayar selisihnya aja. 16.600 dibandingkan dengan 17.000 kan ada selisih 400. Ya, dia cuma bayar 400 rupiah per dolarnya itu. Ini yang namanya
non-delivery forward. Ah. Gitu. Artinya dia nggak kasih seluruh kontraknya. Kalau kontraknya katakanlah $1.000, dia nggak harus bayar $1.000 kali 17.000. 17.000 enggak. Dia cuma selisihnya Bayar selisihnya aja. Jadi dari pasarnya itu ini yang membantu sekali kondisi falas kita membaik dalam beberapa tahun belakangan ini. Iya, ya itu saya bilang bukan membaik lah, artinya pasarnya lebih dalam. Pasarnya lebih dalam. Jadi orang yang mau spekulasi ada yang bisa mau. Kita geser dong. Tadi itu pasar, kita geser sekarang ke yang agak fundamental. Cerminannya. Situasi neraca pembayaran kita itu dewasa ini gimana Pak Alin? Nah, ini sebenarnya ada kaitan juga sih dengan pasar falas ya. Jadi dulu itu kan kita selalu melihat neraca pembayaran itu adalah catatan kita, baik catatan tagihan kita kepada pihak luar Indonesia maupun catatan hutang kita kepada orang non-Indonesia. Makanya namanya neraca pembayaran. Jadi ada sisi yang masuk, ada sisi yang keluar. Dan semuanya itu dalam valuta asing. Jadi kalau ditanya tadi kaitannya apa dengan kondisi pasar falas? Ya ada. Neraca pembayaran itu berisi catatannya. Kalau tadi itu transaksinya. Nah, sekarang kita ngomong catatannya gimana. Nah, itu catatannya itu adalah tercatat di neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran ini dibagi dua kelompok besar. Satu namanya neraca transaksi barang dan jasa. Yang satunya lagi neraca modal. Dan sekarang ditambah dengan neraca modal dan keuangan. Nah ini ada di sini. Pertama tadi neraca pembayaran ya. Totalnya, secara keseluruhan itu namanya neraca pembayaran. Nah, itu menggambarkan apa, Pak Alin? Menggambarkan tadi tagihannya orang Indonesia kepada orang luar Indonesia. Tagihan kepada orang Cina, kepada orang Amerika, kepada orang Malaysia, dan seterusnya. Oke. Nah, sebaliknya kita juga ada catatan di situ, hutangnya orang Indonesia kepada tadi itu. Orang luar. Yang harus dibayarkan. Ya, itu tergambar di neraca pembayaran Indonesia. Nah, di neraca pembayaran Indonesia ini sebetulnya dibagi dalam 3 bagian besar. Dua bagian besar. Yaitu neraca transaksi berjalan. Ini adalah tidak lain ekspor dikurangi dengan impor. Intinya itu. Ditambah dengan biaya jasa-jasa. Jasa-jasa ini maksudnya jasa pengangkutan, ya, jasa logistik, asuransi. Termasuk juga di situ pariwisata. Itu jasa-jasa kan. Nah, jasa-jasa itu ada yang kita harus bayar keluar. Kalau bayar keluar itu misalnya ya ongkos angkut barang-barang kita. Yang kita ekspor. Kita ekspor. Atau impor juga. Kan kita tetap harus bayar juga. Nah, kalau di ekspor itu dengan adanya tadi ekspor dikurangin impor. Nah, sekarang kita lihat nih, ekspor kita gede nih. Ya. Kita harusnya menang dong ya, kalau ekspor itu besar. Tapi bagaimana dengan jasa-jasanya? Jasa-jasanya ini kita kebiasaannya kita itu selalu defisit. Karena banyak perusahaan-perusahaan jasa-jasa ini bukan punyanya orang Indonesia. Maksudnya untuk biaya untuk pengiriman itu tidak punya perusahaan Indonesia gitu? Ada tapi kecil sekali. Kecil sekali. Dan didominasi oleh perusahaan dari luar negeri. Nah, itu kebanyakan kantor pusatnya mungkin ada yang di Singapura, ada yang di Hong Kong. Nah, gitu-gitulah. Kayak gitu ya. Karena kita bayar 2 kali ya, dalam pengertian kalau kita ekspor, kita punya barangnya, tapi kita nggak punya kapal yang ngangkutnya. Untuk pengiriman. Dan itu kita bayar. Dan nggak pernah dibangun juga, nggak pernah dipikirin serius juga. Dari dulu sebetulnya ini udah masalah menaun. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, memang begitulah. Kita mungkin dalam konteks kita sebagai negara kepulauan ya tetap saja kita kalah saing tuh dengan Singapura, kalah saing dengan Hong Kong, dengan negara yang lain gitu. Walaupun udah ngomong tol laut ya. Ya, demikian juga ketika kita mau ngimpor, kita ngimpor yang bawa barangnya mereka lagi. Kita tetap bayar, jadi bayar 2 kali tuh. Kalau ekspor kita punya tagihan kan, kalau impor kita punya utang. Tapi kalau untuk jasa-jasa kita punya utang 2 kali. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini contohnya kelihatan nih. Iya. Transaksi berjalan tuh yang warna biru ya. Iya. Nah, itu ada di tahun 2020 kita sempet defisit itu sampai 2,5-3 miliar di kuartal pertama tahun 2020. Tapi kemudian kuartal 3 dan kuartal 4
yang warna biru itu sempat dia menjadi surplus. Dan kemudian di tahun 2021, 22 itu surplus terus itu. Itu bagus sekali. Artinya ekspor kita tinggi sekali pada waktu itu dibandingkan dengan impor dan bahkan dibandingkan dengan biaya jasa-jasanya, pengangkutannya. Itu ini. Nah, menjadi masalah adalah setelah 2023, 2024 defisit terus. Sampai triwulan kedua 2025 masih defisit ya. Defisit. Nah, triwulan 3 ini berdasarkan data BI ya. Kita tiba-tiba bisa surplus. Ini juga artinya tuh ekspor kita tinggi sekali tuh. Di tahun triwulan 3 ini. Dan kita pernah bahas ini. Ini lebih banyak karena pengaruh tarif Trump. Bukan karena sudah berlaku, justru karena belum berlaku, banyak eksportir itu ngekspor duluan. Oke. Dan importirnya yang di berbagai negara itu sebelum kena tarif Trump, dia ngimpor duluan. Jadi ini kayak rule avoidance lah ya. Front loading. Front loading ya istilahnya. Front loading. Gitu. Nah, itu. Ini yang neraca transaksi berjalan kita. Kadang-kadang dia surplus, kadang-kadang dia defisit. Ini bom waktu lah, nyimpan lah. Nanti kan dampaknya akan terjadi nanti setelah tarifnya di exercise ya, setelah berlaku ya. Tapi yang lebih menarik sebetulnya itu yang neraca yang bagian keduanya. Tadi kan saya katakan ya, NPI, neraca pembayaran itu terdiri dari satu neraca transaksi berjalan, dan ini kadang-kadang dia surplus, kadang-kadang dia defisit. Tetapi transaksi modal di Indonesia ini yang warna merah nih, yang warna merah. Yang warna merah itu kalau secara rata-rata umumnya kita itu dalam 1 tahun itu surplus. Memang dalam suatu kuartal dia kadang-kadang defisit. Tapi kalau di total itu karena mengapa dia jadi bisa positif? Karena biasanya modal yang masuk ke Indonesia besar. Bisa kadang-kadang sampai di atas 10 miliar dolar dalam satu kuartal itu. Kadang-kadang setahun bisa 30-40 miliar dolar. Itu modal secara akumulatif. Ya, secara akumulatif kita umumnya neraca modal kita dan neraca finansial kita itu positif. Namun memang beberapa waktu ini, terutama di tahun ini, saya juga kaget lihatnya. Ini kita lihat ini angka-angkanya itu, yang warna merah itu ternyata defisit dan cukup besar. Terutama sejak kuartal kedua yang lalu. Itu kuartal ketiga ini sudah mendekati 9 miliar. Oke. Nah, kita coba lihat menurut Pak Halim, kenapa dalam 2 triwulan ini kondisinya jadi minus? Betul. Ada apa? Karena kalau kita lihat secara kumulatif dari membaik. Kita lihat nih per grafik gitu ya. Memang di tahun 2022 itu di triwulan keempat aja yang positif ya. Betul. Di atas, yang lain di bawah. Tahun 2024 tuh kalau kita 2024, lihat neraca modalnya itu cukup kuat ya. Kuat. Di atas. Cuman triwulan 1 saja tuh yang ada. Betul. Tapi 3 triwulan setelahnya itu selalu positif. Bahkan satu kuartal itu ada yang mendekati 10 miliar. Nah dolar. Ini di 2025 triwulan kedua gede sekali tuh kan defisitnya. Iya. Dibanding pada triwulan pertama. Persis. Nah jadi ini ada apa? Kenapa bisa sedemikian? Ini ada banyak macam-macam ya. Ya tentu saja kita tahu ini masalah global uncertainty. Ketidakpastian global yang membuat pergerakan modal itu mencari safe haven istilahnya. Mencari negara-negara yang dianggap memiliki karakteristik yang aman. Jadi misalnya ke US dollar biasanya seperti itu, atau orang beli emas, atau orang beli yen kadang-kadang. Yen itu juga termasuk kategori mata uang yang safe haven. Dan juga mungkin ke Swiss franc. Itu Swiss franc itu sekarang sangat kuat, karena orang cenderungnya begitu. Begitu terjadi volatilitas, orang akan pilih aset atau mata uang yang paling stabil. Nah, itu salah satunya Swiss franc. Tentu US dollar ya, yang biasanya orang juga pengen, termasuk orang Indonesia juga suka dengan mata uang dolar. Nah, kalau ternyata tadi, itu yang pertama. Bentar Pak Halim, tadi ada global uncertainty. Pilihnya mata uang yang agak aman, tapi kan disebut juga ada emas. Ini kita nggak punya cukup emas apa untuk bisa menahan supaya uangnya nggak keluar? Nggak cukup emas kita.
emas kita cuma berapa ton dalam setahun produksinya. Padahal punya gunung emas di mana-mana ya. Ya nggak tahu. Itu di luar itulah ya. Iya. Tetapi ini menarik memang. Triwulan kedua itu ternyata triwulan ketiga makin dalam. Dan bahkan dari data-data yang saya tahu sampai Desember ini masih terus berlanjut loh ini keluarnya uang ini. Dan ini apa istilahnya itu tentu orang bertanya-tanya, apa gara-gara global uncertainty, apa karena ada masalah yang lain, ada perubahan kebijakan moneter di luar Indonesia. Dari beberapa hasil survei ya, baik kepada pengusaha, kepada para pemain di pasar uang dan pasar modal, itu mereka kelihatannya menunjuk kepada dua hal. Apa itu? Risiko fiskal yang ada di Indonesia, karena setelah pergantian Menteri Keuangan ke Menteri Purbaya ini, mereka agak khawatir melihat langkah-langkah yang diambil oleh Purbaya dalam mengelola keuangan fiskalnya. Oke. Karena dia kan cenderung untuk pro growth ya, betul. Iya. Tetapi punya dampak dari sisi keuangan. Karena mereka tidak percaya kalau ini dilakukan tanpa hati-hati. Oke. Nanti kita mudah-mudahan Menteri Keuangan memantau ini. Saya yakin dia pasti tahu masalah ini. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati dia. Ya, Pak Purbaya sudah diingatkan oleh banyak pihak ya, bahwa gelontoran 200 triliun, velocity of money, supposed to be aware kondisi kepercayaan pasar tuh kayak apa? Saya kira ini ada hubungannya nanti kalau kita ngomong sedikit mengenai DHI ini. Nah, yang kedua, konfigurasi kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran ini juga dipertanyakan. Jadi ini kelihatannya ada, ini istilahnya itu, kalau ada yang istilahnya itu yang menarik masuk modal, tapi ada juga yang mendorong modal itu keluar. Dan ternyata memang selain masalah yang terjadi di luar Indonesia, keluarnya modal dari Indonesia akhir-akhir ini lebih banyak karena masalah domestik sebetulnya. Oke. Itu paling tidak hasil surveinya mengatakan begitu. Hasil survei itu saya kira memberi pesan yang cukup serius kepada pemerintah bahwa sebenarnya tidak terlalu masalah dengan global uncertainty. Karena semua negara menghadapi itu. Tetapi mereka cukup baik dalam mengelola risiko fiskal, cukup baik dalam konfigurasi kebijakan, sehingga orang masih tetap percaya. Nah, ini PR terbesar ini yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya. Masyarakat mungkin tidak melihat ya angka-angka ini. Angka-angka ini kan setelah istilah itu after the fact. Setelah data-data statistik yang dikumpulkan, dihitung oleh BI yang menerbitkan neraca pembayaran ini, baru kita tahu. Tetapi sebetulnya ada indikator yang secara hampir real time kita tahu apa yang terjadi, yaitu nilai tukar. Nilai tukar Indonesia selama tahun ini, kita termasuk negara mata uang yang lemah. Ketika US dollar sedang melemah, mestinya negara-negara lain itu menguat. Negara tetangga kita kebanyakan menguat, kecuali Indonesia. Jadi itu kan artinya ini ada sesuatu kan? Kalau saya merasa ya itu bukti bahwa ada problem sangat serius dengan fundamental ekonomi dong. Tidak hanya sekedar soal keuangan kan, tidak hanya soal transaksi. Kalau fundamental ekonominya itu mungkin saya bagi dua ya. Fundamental ekonomi saat ini masih cukup bagus, tapi fundamental ekonomi yang diprediksi oleh para pelaku pasar atau pelaku ekonomi yang dianggapnya itu mungkin akan menjadi masalah. Ini yang menimbulkan gejolak dan juga keluarnya modal itu. Jadi pemerintah mengirim pesan yang salah tentang kondisi perkembangan prospek ya, perkembangan fundamental ekonomi kita sebenarnya. Sebetulnya saya tadi katakan ini after the fact. After the fact. Setelah fakta-faktanya itu dikumpulkan, baru kita tahu. Oh, ternyata kita neraca modal dan finansial kita defisitnya cukup besar. Selama 2 kuartal kemarin itu udah hampir 15 miliar dolar keluar. Dan itu akan tercermin sebetulnya di cadangan devisanya BI akan menurun.
Dan diumumkan kemarin sudah menurun. Menurun, tapi sedikit. Tapi kalau ini kan karena tentu ada istilahnya itu ada pemasukan, misalnya pemerintah menarik utang dari luar negeri, itu kan menambah cadangan devisanya BI. Atau BI mengeluarkan berbagai kebijakan baru, misalnya menerbitkan surat berharga dalam falas, dibeli sama orang, itu masuk dalam kategori dimasukkan ke dalam cadangan devisanya BI. Gitu loh, seperti itu. Tentu dengan apa istilahnya yield atau katakan suku bunga yang menarik supaya orang mau beli itu. Nah, itu contoh seperti itu. Ya. Jadi intinya memang pasar falas kita secara keseluruhan sebetulnya cukup baik, makin dalam beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir dia pendalaman pasarnya makin kelihatan. Hanya sekarang secara fundamental dari sisi pertumbuhan ekonomi kita masih tetap lumayan stabil 5%-an, tapi dari pasar keuangannya yang selalu melihat prediksi ke depan itu merasa khawatir. Khawatir baik karena faktor dari luar negeri maupun faktor yang ada di dalam negeri yang tadi kita sebutkan. Ya, dan itu terlihat di neraca pembayaran kita dalam setahun terakhir ini. Dan itu adalah catatan yang sudah lewat. Ya, catatan sudah lewat. Yang menimbulkan kekhawatiran ke depan tadi. Ya, indikator yang bisa kita lihat adalah indikator nilai tukar rupiah itu sendiri. Yang ketika negara-negara lain dalam beberapa bulan yang lalu sedang menguat karena US dollarnya melemah, tetapi kita sendirian yang ikut melemah. Nah, itu artinya kan ada sesuatu di situ. Jadi begitu ceritanya rupanya Pak Halim ya. Wajar kalau pemerintah kemudian khawatir sekali. Sehingga tiba-tiba muncullah pembicaraan mengenai devisa hasil ekspor ini. Betul sekali. Nah, jadi based on diskusi kita tadi, jadi kemunculan ini lebih karena kepanikan juga sebenarnya Pak Halim. Mungkin ya itu tadi saya katakan ya. Ini kan after the fact. Ya pada waktu data-data belum kumpul mungkin mereka semua tenang-tenang. Begitu data sudah masuk, terus dia lihat juga tadi indikator kurs rupiahnya. Dia nggak lihat lah, ini ada apa ini, gitu kan? Tentu semuanya jadi ya kalau panik mungkin saya nggak tahu apakah bisa dibilang panik ya, tetapi paling tidak kondisinya memang agak mengkhawatirkan kalau tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat. Kalau saya memperhatikan dari pemberitaan media, memang menjadi cukup serius karena kemudian beberapa yang dimunculkan itu adalah ya seperti pemerintah ingin mengontrol lagi kan. Devisa kita dengan memberi privilege-nya untuk Bank Himbara. Tadinya kan tidak ada pengaturan seperti itu. Betul. Nah, tidak ada juga bacaan yang lebih komprehensif. Urgensinya apa? Ya kan? Nah, jadi ini kita kan pengen tahu nih, menurut Pak Halim nih, kemunculan perubahan ini ya sebenarnya arahnya mau kemana nih? Iya. Saya kira mungkin gini, mungkin banyak pemirsa belum paham apa itu DHE ya. DHE ini kan singkatan dari devisa hasil ekspor. Namanya hasil ekspor. Hasil ekspor itu artinya barang-barang yang kita atau jasa juga bisa termasuk sebetulnya yang kita jual ke luar negeri itu namanya ekspor kan. Ekspor ini adalah catatan menurut bea cukai, ya kan? Tetapi uangnya belum masuk. Masuknya nanti ketika dibayar, dan itu pasti melalui perbankan. Itu sebabnya DHI ini dekat dengan transaksi modal yang dicatat melalui jalur perbankan. Nah, kelihatannya pemerintah kita dengar ya beberapa waktu ini ingin mengubah aturan ini. Aturan DHI ini dimulai tahun 2023. Pada waktu itu mungkin akan kelihatan itu di grafik. Tentang bagaimana hubungan antara DHE ini dengan cadangan devisa yang ada di Bank Indonesia. 2003 apa 2023? 2023, maaf. 2023. Nah, kita ada data ya, data-data mengapa pemerintah kan kita pahami ya, mengatur DHE ini untuk hanya komoditas tambang juga tambang tertentu, dan komoditas perkebunan atau kehutanan atau perikanan masuk. Namun kita coba ambil 5 komoditas utama terbesar, yaitu batu bara, kelapa sawit, nikel olahan, timah, emas, dan perhiasan. Ini 5 komoditas nih.
tahun 2020 total ekspor ini berdasarkan berbagai sumber ya. Jadi saya lihat ini angkanya pasti perkiraan karena kadang-kadang lucu juga kita nggak tahu persis ini berapa nilai ekspor kita untuk 5 komoditas utama ini karena perlu dilihat satu-satu. Pada waktu itu total 5 komoditas di tahun 2020 itu 47,2 miliar dolar. Sekarang hampir 2 kali lipat, yaitu 2024 87,8. Tahun 2025 angkanya saya kira kalau prediksinya mungkin nggak akan jauh beda dengan angka ini. Nah, total ekspor non-migas kita juga melompat tinggi. Dari 162 tahun 2020, 5 tahun kemudian menjadi 225 miliar dolar. Lalu 5 komoditas utama kita ini berapa nih kira-kira pangsanya? Itu kurang lebih dari tadinya 30-an menjadi mendekati 40%. Rata-ratanya dalam 3 tahun terakhir itu 40%. Artinya apa ini? Dengan pemerintah kelihatannya ingin mengendalikan hasil ekspor yang devisanya itu cukup dengan menggunakan 5 ini saja dia sudah menguasai 40%. Gitu. Ini kelihatannya yang ingin diatur oleh pemerintah agar uang ini jangan cepat keluar dari Indonesia. Jadi aturan yang lama tahun 2023 itu kan mewajibkan semua eksportir istilahnya itu mengembalikan hasil ekspornya itu masuk ke perbankan dalam negeri. Dan mereka boleh memegang sisanya 30% saja. 70% itu wajib hukumnya masuk ke dalam perbankan dalam negeri. Nah, tahun 2025 ini bulan Maret yang lalu dilakukan, dan itu dia wajib dilakukannya itu dalam tempo saya lupa 3 atau 6 bulan. Tetapi ini sudah diubah di awal tahun ini menjadi 1 tahun. Disimpannya 1 tahun. Waktu itu disimpannya 6 bulan. Sekarang 1 tahun. Nah kemudian apakah ini berhasil atau tidak pada waktu tahun yang 2023 itu ya? Mungkin kita bisa lihat tadi yang grafik yang berikutnya. Ini memang mengapa pemerintah mengambil itu tahun 2023? Kita memang melihat suatu istilahnya itu anomali ya. Ketika total 5 komoditas utama kita sejak tahun 2020 itu lompat naik ya dari 47,2 menjadi 115,3 miliar. Jadi lebih dari 2 kali lipat. Cadangan devisanya yang ada di BI itu malah turun. Jadi artinya itu uang tidak semuanya datang ke Indonesia, malah sebagian besar ada yang keluar gitu kan. Itu yang mendorong pemerintah menerbitkan PP tahun 2023 itu bisa kelihatan di sini. Iya, di 2023 malah anjlok. Nah, ya. setelah adanya peraturan yang baru itu. Ditambah juga mungkin harga komoditasnya sedang mungkin turun juga ya pada waktu itu. Nah, tetapi kita saksikan dengan peraturan yang baru tadi sampai tahun 2024 cadangan devisa BI ternyata bisa naik. Dan ini menunjukkan dari beberapa diskusi saya dengan beberapa pengusaha juga ya, dan juga para pengamat di bidang pasar falas. Mereka mengatakan ya sebetulnya aturan DHE yang lama yang tidak terlalu ketat itu cukup bisa menambah supply falas. Nah sekarang kan diperketat nih. Katanya tadi mau menjadi 100% harus masuk ke Indonesia dan disimpan di Bank Himbara. Iya, disimpan 1 tahun dan sekarang mau ditujukan hanya boleh disimpannya itu di Bank Himbara. Nah ini tentu saja akan menjadi masalah ini, gitu ya. Nah ini saya kira kita akan melihat juga di dampaknya. Apakah akan begini seperti yang tahun 2023 tahun pertama dia laksanakan, tiba-tiba supply-nya mungkin bisa turun atau gimana kita nggak tahu. Tetapi prediksinya barangkali pengetatan DHE ini, kalau menurut saya ya ini bukan dalam pengertian obat yang mujarab untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi kita diskusikan itu. Karena yang kita diskusikan itu
bahwa kurs rupiah kita melemah, diikuti oleh keluarnya arus modal dari Indonesia, itu tidak hanya semata-mata ketersediaan pasar falas, tetapi lebih karena masalah geopolitik dunia, ketidakpastian yang terjadi di dunia, dan juga karena confidence terhadap kebijakan di dalam negeri. Gitu loh. Oleh karena itu saya kira ya ini mungkin bisa sekedar sebagai seperti obat untuk menurun demamnya, menghilangkan rasa sakit, tetapi dia tidak menyembuhkan. Pak Halim, saya pengen penjelasan apa yang membuat cadangan devisa kita di akhir tahun itu meningkat pada saat 5 komoditas utama tadi secara total menurun kontribusinya. Yang di tahun 2000 mulai kita lihat nih grafiknya, total 5 komoditas utama itu penerimaannya mulai turun. Tapi cadangan devisa ada kecenderungan kenaikan di tahun 2023, di 2024 juga, lalu turun sedikit di tahun 2025. Tapi selisihnya kan agak gede tuh. 2025 belum seluruh tahun ya. Iya. Tapi saya kira sampai September prediksinya dia akan sekitar 80 mendekati 90 miliar dolar juga untuk 5 komoditas utama ini. Artinya begini, tanpa adanya perubahan aturan baru DHE ini, sebetulnya situasi pasar supply dan demand kita itu masih istilahnya cukup baik sebetulnya, kecuali beberapa waktu terakhir di tahun ini karena adanya perubahan kebijakan di dalam negeri kita, lalu kekhawatiran para pelaku ekonomi terhadap risiko fiskal tadi, ditambah Amerika juga macam-macam lagi barangkali ya, ngancem sana ngancem sini, ya membuat orang tidak begitu nyaman. Makanya mereka cari safe haven tadi. Nah, kembali ke ininya, permasalahannya aturan DHE yang baru ini kan menjadi lebih ketat. Karena harus tetap 1 tahun disimpan di perbankan dalam negeri, dan sekarang perbankannya hanya Bank Himbara. Ya kan? Ini tentu akan menjadi pertanyaan, apakah ini akan bisa betul-betul menambah supply atau tidak? Karena ini hanya dikuasai oleh Himbara, dan ini 80 miliar dolar ya. Katakanlah mendekati 90 lah. 90 dikalikan 16.600, itu berarti 1.500 triliun, hampir 1.500 triliun rupiah masuk ke Himbara. Dan ini tentu saja akan menambah DPK, dana pihak ketiga yang ada di Himbara. Dan tentu ini akan punya dampak positif dalam pengertian Himbaranya itu bisa menurunkan suku bunga. Karena dia akan dapat simpanan. Ya tentu dia harus bayar bunga ya kepada yang nyimpan ya, karena walaupun itu diwajibkan 1 tahun disimpan di Bank Himbara, tetap itu berbunga. Ya ini kan dalam rangka orang jadi mau, kalau enggak nanti ya walaupun dia nggak mau juga nggak bisa dia hindari, tetapi kan tentu dia tetap harus bayar bunga. Dan ini tentu bisa mendorong kredit dari Bank Himbara. Nah, cuma permasalahannya adalah apakah ini baik nggak untuk sektor perbankan kita? Karena ini seakan-akan kita membuat dual system dalam sistem keuangan dan perbankan kita. Dan saya kira pengalaman dari berbagai negara, dari berbagai teori juga mengatakan kalau kita bikin sesuatu yang artificial dan tidak berdasarkan fundamentalnya, saya kok nggak yakin itu akan sustainable. Ya artinya ini apakah kita akan kembali ke sistem ekonomi komando? Kita mau nurunkan suku bunga dengan jalur seperti ini, tapi at the expense, artinya dengan mengorbankan sektor perbankan non Bank Himbara. Saya kok rasanya tidak yakin ini akan bisa menjadi baik untuk kondisi keuangan dan perbankan kita. Jadi Pak Ali mau bilang sebenarnya rencana untuk pemberlakuan aturan DHE yang baru ini itu kan mengabaikan ya kondisi faktual yang sebenarnya terjadi yang terjadi pada lalu lintas devisa kita. Ya. Problem utamanya itu tadi kita udah bahas bahwa ya semua negara menghadapi global uncertainty, tetapi mereka didukung oleh
pengelolaan resiko fiskal yang baik, lalu kemudian konfigurasi kebijakan yang juga baik. Pemerintah tidak memilih memperbaiki ini, tapi kemudian justru mengutak-atik soal pengaturan DHE yang menimbulkan persepsi yang justru berbahaya ya. Jadi ini bukan lagi hanya sekedar obat penghilang rasa sakit, tapi ini bisa jadi bom waktu. Ya istilahnya itu sakitnya di mana, yang dibetulin yang di mana gitu kan. Bahkan ini bisa merusak. Bisa merusak. Kalau menurut saya sih ini perlu betul-betul ditimbang-timbang dengan baik. Berdasarkan pengalaman saya, kalau kita membuat sesuatu yang tidak artifisial, ya nanti hasilnya juga artifisial. Artinya tidak efisien buat ekonomi kita. Mekanisme pasar yang sebetulnya sudah berjalan baik, itu akan kita rusak sendiri gitu loh. Itu dari sisi situ. Dari sisi sektor keuangan, stabilitasnya saya terus terang akan, bagi saya dari orang pihak dari luar melihat ini mungkin makin menjadi lebih alert, saya lebih waspada. Ini apa risiko apa lagi yang akan saya hadapi ketika saya taruh uangnya di Indonesia? Seperti itu. Ini saya kira ini bukannya ini ya. Saya kira ini perlu betul-betul ditimbang-timbang dengan baik kalau menurut saya. Dampak positif dan negatif kita lihat dari segi entitas banknya dulu nih. Tadi kalau Bank Himbara ke bagian DHE, dia senang dong. Oh iya pasti. Bahwa ada dana di situ. Yang non Himbara, efeknya apa buat mereka? Ya tentu mereka kan kehilangan sumber DPK-nya, dana pihak ketiganya kan. Kan sekarang tadinya misalnya beberapa bank yang menerima devisa hasil ekspor, saya tidak berbicara untuk atas nama mereka ya. Saya ngelihat untuk kepentingan Indonesia juga di dalam konteks ini. Jangan disalahartikan ini ya. Kita melihat bahwa tentu kalau di apa istilahnya itu bank-bank Himbara yang menerima tanggung jawab ini, ya dia akan menjadi betul-betul market maker-nya di sini ya. Dia bisa, apakah dia bisa betul-betul mengendalikan kurs rupiahnya nanti seperti di BI gitu? Saya nggak tahu lah. Tapi kalau menurut saya kalau artificially nggak akan baik hasilnya. Pasti nanti akan ada kekhawatiran dari para pemegang uang ini, yang punya uang ini. Walaupun sekarang mungkin mereka nggak punya pilihan, harus 1 tahun dibiarin aja di situ kan ya. Tapi dia, yang lain-lain yang di luar itu kan juga akan melihat. Kalau itu tidak berhasil, apakah nanti kami juga akan kena? Misalnya seperti itu. Ekspektasinya seperti itu. Bagaimanapun antara bank swasta dan bank Himbara kan terkait dalam satu ekosistem industri keuangan yang saling mempengaruhi. Sehingga kalaupun ada efek positif yang dirasakan oleh Bank Himbara misalnya, bukan berarti tidak akan menanggung dampak negatif yang dirasakan oleh bank swasta tentunya kan. Betul. Nah ini kan kita harus lihat sistemik. Kita pengen bahwa devisa hasil ekspor itu bisa memperkuat cadangan devisa kita. Tapi kita menyayangkan ini pemerintah sudah terlanjur mengirim pesan yang salah namanya Pak Halim. Iya, saya kira tadi itu bahwa perlu dilihat dulu lah. Ini yang menjadi masalah pokok di dalam konteks masalah devisa dan juga cadangan devisa yang kita turun, dan juga mungkin dengan kurs kita yang melemah gitu ya. Sebabnya itu harus dicari kan. Tadi kita udah bisa meraba-raba. Sebabnya bukan di masalah DHE ini. Walaupun mungkin ada dugaan-dugaan dari pemerintah ya. Bahwa DHE ini mungkin saja kalau kita baca di koran, pemerintah mengatakan ya DHE yang sekarang ini ternyata dia masukin ke bank kita sebentar, kemudian dia pindahkan dia konversikan dalam rupiah, setelah dapat rupiahnya dia beli lagi dolar, dia pindahkan lagi ke luar negeri katanya begitu. Ya mungkin ada benarnya seperti itu. Tetapi kan pertanyaannya kenapa dia pindahin seperti itu kan? Mengapa dia tidak mau stay di sini? Itu yang pertanyaannya di situ. Nah, sekarang pemerintah kelihatannya ingin ngatur itu dulu, apakah kemudian akan diikuti oleh perubahan aturan-aturan yang lain supaya orang mau berinvestasi di Indonesia lebih banyak. Nah, kita lihat aja nanti gimana. Tetapi yang saya ingin tekankan, positifnya ada tentu bagi Bank Himbara. Negatifnya itu juga kita harus lihat juga bahwa ini kemungkinan besar ini dampak kepada sektor keuangannya, sektor perbankannya. Saya melihatnya itu mungkin lebih banyak negatif yang dalam jangka yang panjang.
Ya, ini adalah solusi sementara kalau menurut saya. Ya. Jangan jadikan permanen. Oke. Karena ini tidak baik untuk bikin mekanisme pasar di pasar falas, khususnya di kursnya sendiri, itu menjadi artificial. Kalau menurut saya ini nggak baik. Lalu yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga, DHE ini makin ketat. Biasanya kalau aturan makin ketat, itu berarti akan ada insentif untuk menghindarinya. Ya, apakah misinvoicing atau under invoicing maupun over invoicing dari kegiatan transaksi impor ekspor ataupun menggunakan transfer pricing. Artinya di abad atau katakanlah di zaman yang sekarang dengan mudah untuk memindahkan uang modal dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai cara, itu bisa dilakukan dengan mudah gitu loh. Ya mungkin setahun dia akan stay di sini. Begitu sudah satu tahun dia lewat, mungkin dia akan pergi juga, gitu ya. Dan tentu pemerintah berharap nih, selama setahun itu uangnya itu akan dibelanjakanlah di Indonesia. Ya mungkin saja bisa terjadi, tetapi hanya untuk itu tadi yang 5 komoditas utama itu. Sementara komoditas yang lain, mereka mungkin akan lihat-lihat dulu gitu. Nah, yang saya agak khawatirkan itu adalah ini akan memberikan sinyal. Oke, yuk kalau mau datang ke Indonesia, apakah bisa berarti masuk ke dunia yang diatur di DHE ini ataukah tidak gitu loh. Kalau misalnya dia mengatakan, oh deh kalau gitu saya nggak mau masuklah ke dunia pertambangan, nggak masuk ke kelapa sawit, nggak masuk ke yang lain-lain lagi gitu ya. Mereka kemudian apakah akan masuk ke Indonesia? Mungkin mau, tetapi hanya ke sektor-sektor yang menurut mereka memang menguntungkan. Dan itu akan kembali kita akan melihat mungkin investasinya itu akan masuk ke yang bisa untuk dikonsumsi oleh domestik. Ya kan, kalau untuk ekspor mereka ngapain? Dia bilang kita kalau saya ekspor nanti kena DHE lagi. Mendingan saya jual di dalam negeri aja. Jadi dan kemudian kalau udah untung uangnya saya konversi ke dalam dolar, repatriasi, dan itu nggak kena DHE. Ya. Jadi jalan pintas itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Betul. Dan kita berharap pemerintah bisa lebih jujur dalam melihat problemnya di DHE atau problemnya adalah dalam kemampuan kita untuk menjawab kebutuhan untuk punya rasa percaya terhadap pemerintahnya sendiri nih kan Bang? Ya jadi ini memang ya kembali lagi ya bahwa kembali mana yang menjadi masalah pokoknya itu harus kita selesaikan dulu. Kalau DHE ini barangkali kalau perlu diambil memang karena kondisinya itu mendesak, karena memang kita menyaksikan tadi arus modal keluarnya cukup dalam. Tapi apakah DHE ini akan bisa menyelesaikan masalah itu? Kita lihat aja. Saya agak khawatir ini tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya gitu loh. Oke. Penonton, kita sudah membahas seluruh pembicaraan kita tentang DHE ini, dan untuk episode berikutnya kalau ada punya usulan silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan untuk bisa berbagi informasi bersama Anda dalam bicara ekonomi politik. Sampai ketemu di episode berikutnya.